pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kabar adik-adik yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Oh iya, Kak Tasya apa kabar? Aku kabarnya baik, Kak Yohan. Kak Yohan apa kabar? Aku kabarnya juga baik-baik aja nih. Kakak harap adik-adik juga baik-baik aja ya di rumah, walaupun sampai saat ini kita masih belum bisa ketemu langsung di gereja untuk beribadah. Namun semangat beribadahnya nggak boleh berkurang ya adik-adik. Adik-adik, sekarang kakak mau kenalin kakak-kakak yang melayani hari ini. Ada Kak Tommy sebagai gitaris, ada Kak Eci sebagai kahonis, dan terakhir ada Kak Yohan dan juga Kak Tasya sebagai liturgos. Nah, Kak Tasya dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kakak mau undang kita semua untuk berdiri. Kita mau mengangkat pujian pembuka dengan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Ikutin gerakannya ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aduh, Kak Yohan, kayaknya adik-adik di rumah masih belum pada semangat deh. Lihat tuh, masih ada yang ngantuk, masih ada yang nguap. Gimana kalau kita angkat satu pujian lagi biar semakin semangat dengan bernyanyi Yesus Kekasih Jiwaku. Jangan lupa pakai gerakan ya adik-adik. Yesus Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Kak Tasya dan adik-adik, gimana? Udah pada semangat dong pastinya? Sekarang saatnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau ambil waktu untuk saat teduh. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau mulai saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, karena kita sudah mengambil waktu bersaat teduh, tandanya kita sudah masuk dalam ibadah. Kak Tasya dan kakak-kakak yang ada di sini berharap adik-adik masih dalam posisi berdiri yang baik ya. Kak Tasya dan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai ciptaan Allah harus memiliki hubungan yang dekat dan bersahabat dengan Allah. Karena sebagai sahabat, kita haruslah setia, maka dari itu kita juga harus percaya akan kasih setia Tuhan Allah kita. Untuk itu, ayo kita angkat satu pujian lagi dari Kidung Ceria 44, Agung Setiamu Allah Bapakku.
Adik-adik masih tetap dalam posisi berdiri, kita akan masuk dalam doa pembukaan ya. Ayo, gimana sikap berdoanya? Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, mengucap syukur Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan boleh bangunkan kami, dan sekarang kami ingin bersama-sama beribadah, membaca Alkitab, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan juga boleh berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu nanti ya Bapa. Inilah kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Hari ini, kata Tasya dan adik-adik, kita akan membaca Mazmur Pujian. Dibuka Alkitabnya yuk! Kita mau baca Mazmur dari Mazmur 147 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Mazmur 147 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ke-15, yang berbunyi demikian. Pembacaan Mazmur pada hari ini diambil dari Mazmur 147 ayatnya yang ke-11 sampai 15 yang diberi judul Kekuasaan dan Kemurahan Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Demikianlah pembacaan Mazmur pada hari ini. Adik-adik, dari Mazmur yang sudah kita baca tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai anak-anaknya harus selalu takut akan Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, seperti menaati perintah orang tua, membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Serta masih banyak loh hal sederhana yang bisa adik-adik lakukan, karena yang terbaik untuk kita hanya Tuhan yang tahu. Nah, maka dari itu adik-adik, Tuhan juga ingin kita sebagai anaknya untuk selalu berharap kepada kasih-Nya aja loh. Karena kasih Tuhan sangat besar bagi kita anak-anaknya. Untuk merespon Mazmur yang sudah kita bacakan tadi, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 20, Bapa di Sorga Mengasihiku. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca dan menulis, boleh mempersiapkan kertas dan pulpen untuk mencatat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak hari ini. Yuk kita dengerin firman Tuhan bersama-sama. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya nih? Ketemu lagi sama Kak Astrid di ibadah online pelayanan anak. Di minggu kali ini khusus kelas AT, kelas 4, 5, dan 6. Nah sebelum Kak Astrid mulai, jangan lupa untuk siapkan Alkitabnya. Dibuka Alkitabnya dari Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Yesaya 30 ayat 18 sampai dengan yang ke-26. Ayo, anak kelas 4, 5, 6 pasti udah tahu dong Yesaya perjanjian apa? Betul. Udah disiapkan Alkitabnya? Kalau sudah disiapkan, kita boleh taruh kembali Alkitab kita. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya,
Tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada hari ini, pada pagi yang cerah ini, kami masih boleh bangun tidur Tuhan dengan kesehatan penuh, dengan berkat yang melimpah, dan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan, pada pagi hari ini, meskipun kami masih harus di rumah kami masing-masing, kami mau bersama-sama memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Astrid hari ini, kiranya firman hari ini dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik pribadi lepas pribadi. Berkati Tuhan adik-adik kami di rumah supaya mereka fokus dan mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Diambil lagi Alkitabnya dari Yesaya 30 ayat 18 sampai dengan 26 yang berbunyi demikian. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya 30 ayat 18 sampai 26 yang berbunyi demikian. Janji keselamatan bagi Zion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem. Engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu. Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuang seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan memakan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa di sini yang di sekolahnya sudah pernah belajar peribahasa? Ayo, pasti semuanya udah kan, apalagi kelas 4, 5, dan 6. Nah, Kak Astrid punya satu peribahasa nih. Air susu dibalas dengan air tuba. Ayo, siapa yang pernah dengar peribahasa itu? Kak Astrid yakin semuanya pasti udah tahu tentang peribahasa itu. Betul, air susu dibalas dengan air tuba itu artinya kebaikan yang dibalas dengan kejahatan. Lalu apa hubungannya Kak Astrid dengan firman Tuhan kita hari ini? Nah, adik-adik, di suatu kota yang bernama Yerusalem ada umat pilihan Allah, yaitu umat Yehuda. Umat Yehuda ini adalah umat yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Segala sesuatunya tuh dicukupkan sama Tuhan Yesus. Mulai dari sandang, pangan, papan, semua dicukupkan oleh Tuhan Yesus.
tempat tinggal yang layak. Pokoknya semuanya adik-adik, Tuhan Yesus tuh sayang banget sama umat Yehuda ini. Tapi adik-adik, umat tersebut membalas kebaikan Tuhan Yesus dengan perbuatan-perbuatan tidak baik. Dia melukai hati Tuhan Yesus adik-adik. Kira-kira apa ya yang dilakukan sama umat Yehuda di Yerusalem pada saat itu? Nah, yang mereka lakukan adalah mereka memberontak dan tidak mau mendengarkan akan firman Tuhan. Selain itu, mereka juga tidak setia adik-adik kepada Tuhan. Yang lebih parahnya nih adik-adik, mereka lebih memilih untuk menyembah berhala atau patung-patung yang terbuat dari emas dan perak. Adik-adik bayangkan, Tuhan Yesus yang sudah baik sekali mencukupkan segala sesuatunya, dibalas dengan perbuatan seperti itu. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat sedih pada saat itu. Tuhan Yesus marah, Tuhan Yesus kecewa, bahkan Tuhan Yesus ingin menghukum umat pilihan Tuhan tersebut. Bayangkan ketika Tuhan sudah kecewa dan sudah marah, Tuhan mau memberikan mereka hukuman. Apa sih hukumannya? Nah, mereka diancam akan diserang oleh sebuah bangsa yang bernama bangsa Asyur. Adik-adik tahu nggak, bangsa Asyur itu pada dahulu kala adalah bangsa yang sangat ditakuti. Mereka bangsa yang hebat adik-adik. Pokoknya kalau diserang nih sama bangsa ini, sudah pasti tidak akan menang. Nah, saking kecewa dan marahnya Tuhan Yesus mengancam bahwa si umat Yehuda ini akan diserang oleh bangsa Asyur. Nah, adik-adik, tahu nggak? Di tengah ancaman tersebut, di tengah ketakutan mereka justru melakukan satu perbuatan jahat lagi yang melukai hati Tuhan Yesus. Apa ayo? Mereka meminta perlindungan kepada bangsa Mesir. Bayangin adik-adik, ketika mereka di saat sulit dan di saat susah, bukannya datang ke Tuhan Yesus, mereka malah datang ke bangsa lain, ke bangsa Mesir. Karena mereka berharap bangsa tersebut bisa membawa dan menolong mereka dari serangan bangsa Asyur. Bayangin adik-adik, Tuhan Yesus yang sudah sekecewa itu dikecewain lagi. Dia sangat kecewa, sangat sedih. Tuhan pikir dengan demikian mereka akan kembali ke Tuhan Yesus. Tapi ternyata mereka malah mencari perlindungan ke bangsa lainnya. Mereka tidak mencari Tuhan Yesus adik-adik. Mereka tidak mengandalkan Tuhan Yesus. Nah di situ Tuhan Yesus, makin sedih lagi nih Tuhan Yesus. Makin kecewa, makin marah sama bangsa ini. Nah tapi adik-adik, Tuhan Yesus yang kita kenal, Tuhan Yesus yang memiliki kasih setia yang tidak ada habisnya, punya banyak cara adik-adik untuk menegur umatnya. Nah meskipun tadi Tuhan Yesus ingin mendatangkan hukuman atau memperbolehkan adanya hukuman tersebut, tapi dia tuh masih menyayangi bangsa ini adik-adik. Akhirnya dia mengutus seorang nabi. Ayo nabi siapa yang mau hari ini kita bahas? Nabi ini nih yang tadi kita baca. Nabi siapa? Ayo di sini. Nabi Yesaya. Tuhan Yesus mengutus Nabi Yesaya untuk memperingatkan seluruh umat Yehuda, gak cuma masyarakat kecilnya, bahkan sampai raja dan petingginya juga diingetin nih sama Yesaya untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Nah, Yesaya ini datang dan diutus Tuhan untuk menyampaikan maksud dan tujuan Allah terhadap bangsa ini. Jadi Nabi Yesaya tuh ngingetin, ini loh maunya Tuhan Allah untuk kalian. Mau mengingatkan bahwa Allah yang empunya segala kuasa, yang berkuasa atas bumi ini adalah Allah yang baik, Allah yang menyayangi kalian, sehingga kalian harus mengandalkan Tuhan Yesus saja dalam kehidupan kesehariannya. Tuhan Yesus meskipun memperbolehkan adanya pencobaan, tapi dia tidak pernah ingkar akan janjinya. Kalau adik-adik tahu di dalam Alkitab, Tuhan Yesus itu pernah berjanji apa ya? Itu tertulis loh di dalam Alkitab. Ayo, Tuhan Yesus berjanji untuk apa? Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita semua adalah janji keselamatan. Janji keselamatan itu apa? Kunci sorga. Adik-adik tahu nggak kalau kita sudah diberikan janji keselamatan itu secara cuma-cuma adik-adik. Dan itu tertulis di dalam Alkitab. Nah, janji tersebut tidak pernah Tuhan ingkari. Tapi dengan satu syarat, dalam keadaan sulit atau sukar apapun, atau dalam segala hal yang kita lakukan, kita harus mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita.
Nah, meskipun tadi yang Kak Astrid bilang Tuhan Yesus memperbolehkan adanya cobaan, tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan sedikit pun anak-anaknya. Bahkan si umat Yehuda ini pun tidak ditinggalkan adik-adik. Setelah mengutus Nabi Yesaya untuk memberitakan firman tersebut, memberitakan hal tersebut, akhirnya mereka mulai berdoa dan meratap kepada Tuhan Yesus. Di saat itu Tuhan Yesus mendengar segala ratapan dari bangsa tersebut. Dan akhirnya Tuhan Yesus membantu menyelamatkan bangsa tersebut. Dengan satu syarat tadi, bahwa mereka harus bertobat dan kembali kepada Allah. Nah, adik-adik, tanpa sadar sebenarnya kita sering loh melakukan kesalahan seperti bangsa Yehuda tadi. Kita sering menyakiti atau mengecewakan hati Tuhan Yesus. Nah, kita suka melakukan tersebut tanpa sadar nih biasanya adik-adik melalui kata dan perbuatan kita. Contohnya apa Astrid yang bisa melukai hati Tuhan Yesus? Nih, contoh kecil aja deh, contoh yang sederhana aja, nggak usah yang jahat-jahat nih, kayak bangsa Yehuda. Contohnya misalnya jarang berdoa, jarang membaca Alkitab, jarang saat teduh, nih, atau melawan orang tua, atau yang paling kecil lagi, suka berbohong. Adik-adik, hal tersebut kadang nggak sadar ya kita lakukan, tapi hal tersebut membuat hati Tuhan Yesus tentunya kecewa dan juga marah kepada kita adik-adik. Nah, dengan demikian Tuhan bisa saja loh menegur kita seperti umat Yehuda tadi. Nah, kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita hari ini, ayo saat ini kita sedang mengalami pandemi apa nih yang udah 9 bulan nih menyebabkan kita cuma di rumah aja, ibadah di rumah, sekolah di rumah, main juga nggak bisa jauh-jauh, nggak bisa ke mall dan sebagainya. Apa yo? Betul, pandemi COVID-19. Adik-adik, bisa jadi loh pandemi ini adalah salah satu cara Tuhan untuk menegur kita atas segala kesalahan kita yang melukai hati Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus selama ini udah ngasih apa? Udah ngasih kita kesehatan, Tuhan Yesus udah ngasih kita nafas kehidupan, dan segala sesuatu itu Tuhan Yesus kasih gratis adik-adik, cuma-cuma hanya untuk kita. Tapi kok udah dikasih gratis kita masih nggak bisa jaga kesehatan ya? Kita masih lupa cuci tangan, kita suka males-malesan pakai masker. Padahal tanpa adanya pandemi, hal-hal tersebut juga tetap harus kita lakukan adik-adik untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, bisa jadi nih Tuhan Yesus mengirimkan ini sebagai bentuk teguran untuk kita semua, supaya bila adik-adik kita semua lebih menghargai pemberian dari Tuhan Yesus. Yang tadi nafas kehidupan dan kesehatan yang diberikan secara cuma-cuma. Itu harus kita jaga dengan baik. Nah, kalau udah terjadi kayak gini, kita harus tetap syukuri adik-adik. Karena sampai saat ini Tuhan pun tidak meninggalkan kita. Tuhan Yesus masih baik dan masih menyertai kita. Untuk itu kita juga harus bisa menjaga diri kita sendiri. Dengan cara apa? Yang dari kemarin-kemarin udah diinfoin tuh. 3M, apa yo? Memakai masker. Lalu menjaga jarak dan selalu mencuci tangan. Hal tersebut harus diingat ya adik-adik dan dilakukan sampai saat ini. Nah, adik-adik, lalu apa yang harus kita teladani dari firman Tuhan hari ini? Seperti pesan Nabi Yesaya kepada umat Yehuda bahwa Allah mau kita sebagai anak-anaknya hanya bergantung kepada Tuhan. Nah, dengan cara apa bergantung kepada Tuhan nih? Kak Astrid punya 2 poin penting yang gampang deh pokoknya dilakuin. Yang pertama, menjadikan Tuhan Yesus adalah sahabat terdekat kita. Adik-adik pasti punya sahabat kan? Nah, kalau sahabat itu apa ya biasanya? Sahabat itu kalau kemana-mana diajak, kemana-mana diandalkan, mau ini diikut sertain, dibawa, diajak. Nah, Tuhan Yesus mau seperti itu adik-adik. Dengan menjadikan Tuhan Yesus sahabat kita, maka dalam hal apapun kita akan mengandalkan Tuhan Yesus di dalam setiap perkara dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, tadi yang pertama udah ya, menjadikan Tuhan Yesus sahabat karib kita. Yang kedua adalah berkomitmen untuk menjadi anak yang mau mengandalkan Tuhan dan setia kepada Tuhan Yesus. Kalau kita sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat kita, tentu kita juga mau dong berjanji dan berkomitmen untuk menjadi anak yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus.
Nah, 2 poin tadi bisa dilakukan dengan cara apa, Kak Astrid? Ini gampang banget adik-adik. Ini sebenarnya adik-adik lakuin setiap hari, setiap minggu, tapi kadang masih ada yang setengah-setengah nih ngelakuinnya. Yang pertama, kita bisa berdoa. Ayo, segala sesuatunya harus berdoa ya. Adik-adik mau keluar rumah, kalau bisa berdoa. Adik-adik mau makan, kalau bisa berdoa. Segala sesuatunya bisa adik-adik doakan terlebih dahulu. Yang kedua, membaca Alkitab atau bersaat teduh. Nah, kakak-kakak di sini kan juga udah menyediakan tuh SBAH yang bisa adik-adik ambil. Nah, itu bisa juga tuh adik baca dari situ ayat Alkitabnya setiap hari. Ambil waktu 5 menit aja dari sehari. Tuhan Yesus sudah senang banget. Nah, yang ketiga tentunya rajin sekolah minggu. Walaupun sekolah minggunya pagi-pagi nih online, tapi udah harus siap, udah harus rapi kayak mau ke sekolah minggu. Jangan masih kucek-kucek mata, masih ileran, masih meluk guling. Jangan ya. Nah, 3 hal ini bisa membuat hubungan kita dengan Allah semakin erat. Dan pada akhirnya Kak Astrid mau nanya nih, apakah adik-adik di rumah mau seperti bangsa Israel yang membalas kebaikan Tuhan dengan kejahatan, atau mau menjadi anak yang selalu mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan adalah sahabat kita? Ayo, Kak Astrid harap jawabannya yang kedua ya, yang mau dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah, adik-adik, setelah ini akan ada aktivitas yang akan dibawakan oleh Kak Brigit khusus untuk kelas 4, 5, dan 6. Aktivitasnya apa ya adik-adik? Yuk kita lihat. Halo, shalom, selamat pagi adik-adik. Aku Kak Brigit, di sini aku akan menjelaskan untuk aktivitas kelas AT, kelas 4, 5, dan 6. Nah, adik-adik, kita kan sekarang ada di masa pandemi COVID-19, di mana adik-adik harus belajar dan beribadah melalui handphone ataupun laptop. Nah, sekarang kita mau buat handphone tapi dari kertas. Gimana caranya? Sebelum itu, kakak mau kasih tahu apa-apa saja yang perlu adik-adik siapkan. Yang pertama, adik-adik harus siapkan kertas HVS. Adik-adik bisa pakai kertas HVS yang berwarna ataupun yang berwarna putih. Selanjutnya, adik-adik bisa menyiapkan kertas origami dan spidol untuk adik-adik hias. Dan jangan lupa juga siapkan gunting dan double tip. Adik-adik kalau tidak mempunyai double tip bisa menggunakan selotip ataupun lem ya. Nah, setelah adik-adik siapkan, ayo kita mulai. Pertama-tama, adik-adik boleh ambil kertas HVS-nya dan lipat. Nanti hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, ujung-ujungnya yang masih lancip bisa digunting. Sehingga setiap sudut-sudutnya itu tidak bersudut lagi atau sudah melengkung. Setelah itu, adik-adik boleh gambar garis-garis sehingga menyerupai layar HP. Seperti ini contohnya. Setelah itu adik-adik bisa buat kamera ataupun lambang di bagian belakang handphone adik-adik. Bisa seperti ini ataupun seperti ini. Adik-adik bisa buat HP sebagus apapun, merek apapun. Pokoknya sekreasi adik-adik. Setelah itu, kan tadi kita sudah belajar bagaimana kasih Allah. Nah, sekarang aku mau adik-adik tuliskan kasih Allah apa saja yang sudah adik-adik rasakan, terutama dalam kondisi COVID-19 ini. Adik-adik boleh tulis sebanyak apapun. Oke? Jangan lupa ya. Pokoknya HP adik-adik yang sudah adik-adik buat bisa adik-adik hias semenarik mungkin. Boleh digambar pohon, burung, bunga, atau ditambahkan kertas origami. Pokoknya yang menarik ya adik-adik. Nah, setelah adik-adik buat, adik-adik bisa kirim, bisa foto dan bisa adik-adik kirim ke grup WA PAGPIB Shalom Depok. Jangan lupa ya adik-adik, aku tunggu. Dadah! Nah, gimana firman Tuhan yang udah didengarkan pada hari ini adik-adik? Seru banget kan? Karena kita udah mendengarkan firman Tuhan, maka Kak Tasya dan adik-adik sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan.
Nah, adik-adik, persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan bisa disatukan dengan persembahan mama dan papa ya. Persembahan yang sudah terkumpul bisa dikirimkan ke gereja pada hari Selasa sampai hari Sabtu, mulai jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Atau bisa juga men-scan barcode yang ada di sebelah sini. Kak Tasya dan adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan WhatsApp PA nih. Yang pertama, kami, kakak layan Pelkat PA, Shalom Depok, mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan juga kakak-kakak layan yang berulang tahun pada tanggal 30 November sampai dengan 6 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati pertambahan usia adik-adik dan kakak layan sekalian. Dan yang kedua, adik-adik diharapkan untuk menulis absensi kehadiran ibadah di kolom komentar di bawah ini ya. Contohnya, Tasya kelas 4 sudah beribadah. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa menulis nih, boleh minta tolong sama mama papanya atau sama orang yang mendampingi adik-adik beribadah ya. Adik-adik atau papa dan mama yang mendampingi adik-adik selama ibadah ini, apabila ada kritik dan saran yang ingin disampaikan terkait ibadah IHMPA online ini, dengan sangat terbuka bisa disampaikan ke kakak-kakak layan Pelkat PA Shalom melalui WhatsApp dan mengisi link ini. Nah, kritik dan saran yang sudah diberikan akan kita terima dan nantinya akan diterapkan di ibadah IHMPA online ini supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, adik-adik dan juga Kak Yohan, jangan lupa ya, minggu depan kita masih tetap beribadah bersama-sama lagi dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPIB Shalom Depok tetap jam 7 pagi di YouTube channel GPIB Shalom Depok, oke? Kak Ecis, Kak Tommy, Kak Tasya dan adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita sudah tiba di penghujung ibadah hari ini. Nggak kerasa ya, semoga firman Tuhan yang udah didengarkan dan kita renungkan dapat menjadi berkat untuk adik-adik ya. Dan semoga pujian yang sudah kita angkat hari ini dapat diterima di hadirat Tuhan. Kak Yohan dan juga kakak-kakak yang ada di sini dan adik-adik yang ada di rumah, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Ayo berdiri, kita akan menyanyikan lagu penutup yang terambil dari Gita Bakti 49, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Wah, adik-adik, akhirnya sudah ada di penghujung ibadah hari ini. Nggak apa-apa ya, kita pisah sebentar, minggu depan kita ketemu lagi dengan kakak-kakak yang lainnya. Nah, sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita mau satu dulu ya dalam doa. Sikap berdoanya gimana? 1, lipat tangan, 2, tutup mata, 3, tundukkan kepala. Kita mau tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini. Kami boleh diajarkan Tuhan untuk menjadi anak-anak yang terus mengandalkan Tuhan dan selalu membalas kebaikan-Mu dengan perbuatan-perbuatan manis dan bukan perbuatan jahat. Tuhan, terkadang kami sulit melakukan hal tersebut, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang selalu menyertai kami, Tuhan mau memampukan kami untuk selalu berbuat baik dan pada akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, jika hari ini kami akan beraktivitas kembali, Tuhan mau sertai kami dari pagi hari ini sampai dengan malam nanti kami akan beristirahat. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk kehidupan sekolah adik-adik kami dimanapun mereka berada.
Tuhan boleh tuntun mereka meskipun saat ini kondisi belum memungkinkan untuk masuk sekolah, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang akan menyelesaikan segala sesuatunya pada waktu Tuhan. Kami serahkan kehidupan persekolahan kami walaupun hanya melalui lewat daring. Tuhan mau memberkati agar kami bisa mengikuti sekolah kami dengan baik. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang sudah mendampingi kami sampai dengan saat hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena orang tua kami masih mendampingi kami di situasi seperti ini. Dan kami juga yakin bahwa Engkau akan mendampingi kami pada sampai akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai berjumpa minggu depan.